Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rika. Kali ini saya akan menyajikan kajian sederhana seputar hukum KB dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rika Wahyuni. Saya adalah penyuluh KB ahli pertama di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, apa itu KB? Kemudian yang kedua, pembagian atau jenis-jenis KB. Kemudian, inti daripada video ini yaitu hukum KB dalam Islam. Terakhir, kesimpulan pembahasan. Baik, kita masuki pengertian KB. Keluarga berencana atau akrab disebut KB adalah suatu program skala nasional yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk agar seimbang. Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan penduduk yang seimbang di suatu negara. Manfaatnya yaitu untuk mengatur jarak kelahiran anak dalam suatu keluarga guna menciptakan generasi yang berkualitas. Jenis-jenis alat kontrasepsi diantaranya pil, suntik, kondom, implan, IUD, MOP atau vasektomi, MOW atau tubektomi, mal, dan tradisional atau senggama terputus. Berikut dipaparkan daftar negara berdasarkan luas wilayah dan daftar negara berdasarkan jumlah penduduk. Dengan angka 1 sebagai yang terbanyak, kemudian seterusnya. Dari daftar ini kita bisa melihat bahwa Cina merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Sementara untuk luas wilayah, Cina masih menempati 5 besar wilayah negara yang terluas di dunia. Begitupun dengan India dan Amerika. Kedua negara ini masih menempati 10 negara terbesar dengan luas wilayah yang paling luas di dunia. Maka masih dapat mungkin bahwa ketiga negara di atas memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak daripada Indonesia. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak. Akan tetapi, luas wilayahnya tidak cukup luas untuk menampung jumlah penduduk yang merupakan 4 terbanyak di dunia. Dari tabel di atas, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia tidaklah seimbang. Dari data Badan Pusat Statistik kita dapat mengetahui bahwa jumlah penduduk Indonesia bertambah setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 40 tahun, jumlah penduduk Indonesia bertambah hampir 2 kali lipat. Masalah yang akan dihadapi akibat dari jumlah penduduk yang makin besar yaitu ketersediaan makanan, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan, dan tentunya lapangan pekerjaan. Dan yang tak kalah penting, yaitu kelestarian lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan. Hukum KB dalam Islam. Perspektif kajian sederhana. Hukum KB dalam arti tahzim an-nasl atau pengaturan kelahiran. Hukum asalnya ialah mubah atau boleh, yaitu aktivitas yang dijalankan oleh individu untuk mencegah kelahiran dengan berbagai cara dan sarana. Hukumnya adalah mubah. Tertuang dalam kitab An-Nizam al-Ijtima fi al-Islam karangan Taqiyuddin An-Nabhani, halaman 148.
Dalil kebolehannya diantaranya hadis Nabi yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, "Dahulu kami melakukan azl atau senggama terputus pada masa Rasulullah, sedangkan Al-Quran masih turun." Hadis riwayat Bukhari nomor 4911. Azl sendiri merupakan suatu usaha untuk menjarakkan kelahiran atau mencegah kelahiran pada zaman Rasulullah dengan metode yang tradisional atau sederhana yang dikenal dengan nama metode tradisional atau KB tradisional pada saat ini. Adapun KB yang bersifat permanen, hukum awalnya adalah haram, seperti tubektomi dan vasektomi. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan dalam suatu kondisi akan menyebabkan resiko bahaya, maka hukumnya menjadi mubah. Sebagai contoh, seorang ibu yang sudah 3 kali melahirkan dengan metode operasi, maka tidak dianjurkan lagi untuk hamil karena akan membahayakan nyawa si ibu dan juga si anak. Maka metode itu boleh dilakukan. Sekarang kita mengutip pendapat Majelis Ulama Indonesia yang dalam hal ini kita akan mengambil dari pendapat Majelis Ulama Kabupaten Batanghari. Salah seorang anggota MUI Batanghari, yaitu Haji Bustomi, mengatakan, mengatur penundaan anak itu tidak ada pertentangan dalam agama. Artinya itu boleh. Sekarang kita melihat dalil dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dari ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Allah sangat mendukung pemberian ASI eksklusif kepada anak, dan ASI eksklusif itu merupakan hak bagi bayi. Dari sini, kita mengetahui bahwa Allah juga menginginkan bahwa seorang ibu memperhatikan anak mereka secara penuh dan utuh hingga 2 tahun. Karena jika seorang ibu hamil, ketika ibu itu sedang menyusui, maka air susunya akan berkurang atau bahkan berhenti. Selanjutnya, kita membahas surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Berikut akan kita saksikan cuplikan video pendapat Ustadz Salim Afillah seputar hukum KB dalam Islam. Sedemikian bahwa Rasulullah SAW berbangga dengan jumlah umat yang banyak nanti di yaumil qiyamah, di depan umat-umat yang lain. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, kata Nabi SAW. Tetapi di sisi lain pula, Islam tidak menjadikan banyaknya anak ini sebagai sesuatu yang menjadi ukuran kebaikan tertentu semata. Buktinya Nabi melarang doa birrafa'i wal banin, mendoakan pengantin semoga bahagia dan banyak anak, itu enggak boleh. Yang boleh adalah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, berkah atasmu, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua di dalam kebaikan. Jadi ada keseimbangan di sini. Rasulullah mengatakan, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah.
aku akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat, tapi maknanya bukan cuma kuantitas, melainkan juga kualitas. Dan kualitas itu juga terkait dengan kesehatan ibu. Melindungi kesehatan ibu itu juga bagian dari syariat Islam itu sendiri. Maka mengatur jarak kehamilan dan kelahiran untuk memenuhi hak setiap anak supaya ASInya sempurna, gitu ya, supaya kemudian mereka mendapatkan perhatian sempurna. Ini juga adalah sebagian dari kebaikan itu. Jadinya seimbang pemahaman ini, gitu ya. Kita ingin melahirkan generasi yang berkualitas dan juga berkuantitas untuk kelangsungan umat manusia dan peradabannya di masa yang akan datang, gitu. Berikut kesimpulan dari pembahasan singkat kali ini. Yang pertama, KB merupakan suatu program yang bertujuan menciptakan generasi Indonesia yang berkualitas. Yang kedua, metode dan alat KB ada berbagai macam sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Ada metode kontrasepsi jangka panjang dan juga non jangka panjang. 3. Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, hukum awal KB adalah mubah atau boleh, selagi tidak memiliki niat untuk tidak memiliki keturunan. Sementara untuk tubektomi dan vasektomi, hukum awalnya adalah haram. Namun, apabila dikhawatirkan terjadi bahaya, maka hukumnya menjadi mubah atau boleh. Demikian pembahasan kali ini seputar hukum KB dalam Islam. Mudah-mudahan kajian singkat ini dapat menjawab pertanyaan yang masih sering ada dalam masyarakat seputar hukum KB dalam Islam. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.